Marasman sendiri udah pede banget, tetap pede banget dari dengan bukti-bukti yang ada bang ya? Bukan pede banget. Memang kita sudah punya bukti. Dan yang penting dia harus sehat. Harus sehat, harus kuat menjawab pertanyaan dari saya dan teman-teman. Kalau dia tidak kuat ya jangan tepar, jangan sampai kolaps. Dan di situ kan sudah banyak polisi, terima kasih sudah datang. Kemudian ada ambulans. Jadi kalau dirawat coba dilariin. Jangan kolaps lagi kan. Jadi hidup itu ini ya harus mengoreksi diri. Iya bang. Kalau kita sakit, maka yang harus kita kejar itu adalah kejar dalam diri sendiri. Apa sih kesalahan saya? Apa sih kekurangan saya? Gitu. Dan kalau kekurangan itu ternyata tidak membuat saya sadar, artinya saya tidak menganggap bahwa apa yang saya alami itu sebagai sebuah cobaan dari Tuhan. Nah, jadi kalau dia sudah fit, dia sudah sehat, itulah harapan kan supaya nanti kan menghadapi gempuran-gempuran kita itu tidak tiba-tiba jatuh. Makanya siapin kan ambulannya, kan sudah ada di bawah ambulannya. Jadi nggak usah sombong, nggak usah cuak-cuak di media. Hadapi nanti tim saya dengan saya. Kita sudah rapat tim dan saya katakan ya, kalau dia merasa bahwa tidak ada masalah, ajukan aja permohonan terbuka. Ini semua orang dilawan nih, Ahok lah, Firdaus lah, saya lah. Saya masih ingat kata-kata dia 2 tahun yang lalu. Jangan jadi parbada. Parbada itu bahasa Batak, artinya tukang berkelahi. Jadi dia. Sekarang dia dihujat netizen kan? Anda itu sudah sakit dan dipermalukan oleh Tuhan di depan peradilan ini, di depan kalian semua. Terus di mana kehebatan dia? Ya, bilang-bilang botak, bilang-bilang saya hadapi kau. Kami 2 kali nunggu dia di sini. Dia sakit. Hebat apa nih? Itu membuktikan bahwa dia sakit. Dan sakit nanah di lever itu baru 1 poin dan itu serius. Belum termasuk lagi gula, hipertensi kalau itu ada, tapi infonya ada. Belum termasuk lagi pasang ring. Ya, itu semua. Biar dia mencabarkan dengan pikiran dia. Jadi nggak usah sombong lagi. Nggak usah sombong lagi, Horman. Semua orang udah tahu sampai mancanegara. Saya udah bilang sama kalian, UK, kemudian Jerman, Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Malaysia, Melaka maksud saya, terus Filipina, ini terbaru lagi Filipina, Aceh, Kiai dari Sumeneb, tadi pagi Kiai Sumeneb mendoakan supaya orang-orang yang menzolimi saya supaya dapat teguran dari Tuhan. Saya kira begitu, ya. Siapa? Ya, saya tentunya berkepentingan untuk mendukung adinda saya ini, ya. Karena gini, saya melihat ini advokat-advokat teman sejawat
udah kelihatannya nggak bisa lagi memberikan penilaian objektif terhadap satu permasalahan. Ya, saya cuma bilang ini aja. Kalau hakim biarlah bertugas untuk menilai dan mengambil keputusan. Kalau jaksa biarlah bertugas untuk melakukan penuntutan. Tetapi kalau namanya pengacara, advokat, itu instingnya harus membela. Ya, nah, adinda saya, saudara saya ini lagi mengalami sesuatu laporan yang mengakibatkan dia duduk sebagai, katakanlah sebagai terdakwa pada saat ini. Saya tentunya sebagai lawyer harus punya rasa, harus punya empati, harus punya feeling untuk melakukan pembelaan, baik secara moral. Mestinya saya duduk di sana tuh. Ya, Rasman udah minta saya udah duduk di sana. Cuma saya katakan karena memang saya juga punya kesibukan. Mungkin nanti, mungkin beberapa saat bisa saya akan bergabung melakukan pembelaan yang maksimal kepada saudara saya sebagai saya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Saya teman sejawat satu, ya. Kemudian kita mengacu kepada azas praduga tidak bersalah. Nggak boleh dihakimi. Saya katakan begini, kalau seorang pelapor harus benar dulu baru melaporkan seseorang. Jangan kita merasa benar melaporkan seseorang, padahal diri kita nggak benar, ya. Dan jangan sombong juga di manusia. Saya udah beberapa kali katakan, saya lebih tua daripada Hotman Paris. Umur saya udah 70 tahun. Hotman dengerin nih kata Partai Hidup. You jangan sombong. Orang tinggi hati akan direndahkan, orang rendah akan ditinggikan. Dan kamu sekarang sudah mendapatkan. Kamu serang Ahok dan segala macam, dan netizen sudah bergerak sekarang untuk tidak lagi respect kepada Anda. Ya, ini adalah evaluasi. Saya sayang sama Rasmi, saya sayang sama Hotman. Tetapi ya kita harus dudukkan masalahnya. Kalau memang masalah ini bukan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan secara hukum, harusnya diselesaikan secara baik-baik. Ini masalah pribadi. Apa sih seperti ini? Semua perhatian kita hilang habis hanya untuk masalah ini. Saya pikir nggak penting. Tetapi karena memang sudah di ranah pengadilan, ya silahkan. Ya, dalam hal ini saya menghimbau kepada hakim untuk fair, ya, untuk tidak berpihak, ya, imparsial di tengah-tengah, ya, supaya bisa berjalan sidang dengan aman dan semua pihak mendapatkan keadilan. Orang datang ke pengadilan untuk mencari keadilan. Jangan sampai orang datang ke pengadilan mencari keadilan tapi tidak mendapatkan keadilan. Terima kasih banyak. Lanjut.